ke-17. Tetapilah berdoa. Nah, harus rajin berdoa. Matthew 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall added unto you. Dahulukan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehati, sejiwa, berjuang untuk iman. Filipi 1 ayat 27. Jadi kita semua harus bersatu dalam Tuhan. Kami akan ibadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 18. Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Artinya kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat ini menceritakan bahwa kita tidak boleh melawan orang tua kita, dan juga Tuhan sudah memilih orang tua kita untuk mendidik dan menjaga kita dari kecil sampai pun dewasa. Sebab itu kita tidak boleh takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 2. Jadi sekalipun bumi berubah, kita tidak akan takut, karena Allah adalah kota benteng kita. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya Tuhan adalah gembala kita dan kita tidak kekurangan apapun. Selamat malam anak-anak semua. Terima kasih. Selamat malam juga seluruh anak-anak di seluruh Nusantara Indonesia. Selamat berjumpa dengan kami di Hope Channel. Kita yang menyertai kita pada malam hari ini adalah anak-anak dari Gereja Masaya Advent Hari ke-7 Cawang. Terima kasih, kita akan ikuti. Saat ini kami akan mempersembahkan sebuah cerita. Ya anak-anak, suka dengar cerita? Suka. Baik. Tapi Bu Pendeta mau tanya dulu nih. Baru-baru ini kita menyaksikan ada perayaan apa ya? Ada lomba-lombanya, pasang bendera, 17 Agustus. Itu perayaan apa ya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti kita merdeka dari Belanda. Dari penjajah, ya.
Tapi cerita ibu pada saat ini, Jojo, cerita ibu pada saat ini ada satu bangsa yang di bawah tekanan bangsa lain, ya. Bangsa itu adalah bangsa Israel. Dan bangsa yang menjajah dan menguasainya adalah bangsa Mesir, ya. Pada waktu itu bangsa Israel ini makin lama makin bertambah banyak dan Raja Fir'aun tidak senang. Raja Mesir tidak senang dengan pertambahan penduduk Israel yang begitu pesat. Lalu dia berpikir, saya mau bikin apa ya dengan bangsa Israel ini? Makin lama makin banyak, wah nanti bangsa Mesir bisa kalah ini ya. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada bidan-bidan yang menolong ibu-ibu melahirkan dari bangsa Israel, dikatakan begini, kalau kamu menolong ibu yang melahirkan dan yang lahir adalah bayi perempuan, biarkan dia hidup. Tapi kalau waktu kamu tolong yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, kau bikin supaya mati dia. Kira-kira anak-anak bidan itu kira-kira senang nggak membunuh bayi? Tidak ya? Betul, bidan itu tidak mau membunuh bayi-bayi ini. Jadi kemudian dia katakan, saya takut kepada Tuhan. Bagaimana saya harus membuat bayi-bayi ini mati? Padahal tugas pekerjaan saya adalah menolong supaya bayi ini hidup. Jadi dia tidak membuat bayi itu mati. Ketika Fir'aun bertanya kepada ibu bidan itu, kenapa bayi-bayi laki-laki itu hidup semua? Oh begini Tuan Raja, rupanya ibu-ibu bangsa Israel itu lebih kuat. Jadi kami belum datang, sudah lahir katanya. Padahal tidak ya, dia hanya takut kepada Tuhan dan dia tidak mau membunuh bayi-bayi itu. Wah, Fir'aun merasa geram ya. Lalu dia katakan, oh begini saja. Tentu dia perintahkan kepada tentaranya, tangkap bayi itu yang baru lahir, lemparkan ke sungai Nil, biar mati dia katanya ya. Nah anak-anak, ceritanya di sebuah keluarga itu adalah keluarga Amram. Itu keluarga dari orang Israel ya. Mereka hidup saling mengasihi. Nah, pada waktu itu Ibu Yokebed sudah melahirkan seorang bayi. Bayinya kecil ya. Digendongnya bayinya ya. Nah, kemudian ibu itu penuh ketakutan. Wah, semua bayi-bayi itu mau dilempar ke sungai Nil. Bagaimana ya anak kita ini? Wah, takut, penuh ketakutan ibu ini ya. Kalau anak-anak menemui kesulitan, apa yang dibuat? Apa yang dilakukan kalau kita berdoa? Jadi berdoalah Ibu Yokebed ini. Apa caranya? Apa yang dia harus lakukan untuk melindungi anaknya ini ya? Nah, dia mendapat satu ide yang bagus. Ketika dia berdoa, Tuhan memberikan ide yang bagus. Dia ambil daun-daun yang tinggi seperti daun pandan, kemudian dia anyam menjadi sebuah keranjang, ya. Ada keranjang sudah jadi, kemudian ditaruh ter di bawahnya, ya. Karena ibu ini mempunyai satu rencana bahwa anaknya akan ditaruh di dalam keranjang itu supaya tidak kena air, ya, tidak tembus air, harus ditaruh ter, ya. Kemudian sesudah jadi, sudah kering ternya, diletakkan anaknya di dalamnya. Tutup. Bisa napas nggak? Oh bisa, karena keranjang ini lubang-lubang ya atasnya ya. Kemudian ibu itu memanggil anaknya yang perempuan. Miriam, anaknya perempuan, kakaknya dari bayi itu namanya Miriam, ya. Selain perempuan juga dia punya anak laki juga. Namanya Harun, ya. Harun. Miriam, bisakah kamu menolong adikmu ini, menolong mama?
Mau bikin apa, Ma? Kamu lihat, perhatikan adikmu itu supaya jangan tenggelam di air, supaya jangan hanyut atau binasa ya. Kamu boleh jauh dan mengintip adikmu itu, apakah adikmu itu selamat. Kita akan letakkan itu di dekat Sungai Nil. Nah, di situ ada sebuah rawa-rawa yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Lalu mau diletakkan di sana karena rupanya ibu itu tahu bahwa setiap kali putri Firaun suka jalan ke sana, anak-anak, apa yang dibuat? Kalau ke sungai apa kira-kira yang dibuat? Mandi, ya mandi ya. Sungai itu jernih, ya. Mandi. Oh, betul pertanyaannya, nggak ada kamar mandi apa? Kok mandinya di sungai ya? Rupanya sungai itu dianggap satu sungai yang suci, ya. Kalau mandi di air itu, waduh, bisa dapat berkat, barangkali awet muda, ya. Betul pertanyaan Salomo ya. Nah, dibawanya ke sana, lalu pelan-pelan diletakkan di pinggir Sungai Nil yang ada airnya, ada rawa-rawanya. Lalu Miriam sembunyi di belakang tanaman-tanaman. Nah, mamanya sudah pergi ya. Mamanya sudah pergi, terapung-apung di situ. Tidak hanyut. Kalau ditaruh di tengah-tengah sungai pasti hanyut. Tapi mamanya letakkan di rawa-rawa itu ya. Kemudian, betul anak-anak. Datanglah putri Firaun. Ya, mau mandi di sana ya. Mau mandi. Itu udah masuk. Oh, udah masuk ya. Masih di pinggir ya. Tapi anak-anak perhatikan bahwa rupanya ada yang selalu menjaga bayi itu. Malaikat Tuhan selalu menjaga ya. Ketika kita berdoa juga dimanapun kita berada, Tuhan mengirimkan malaikatnya menjaga anak-anak semua ya. Nah, putri itu heran, kok ada yang mengapung-apung di atas air. Lalu dia panggil dayang-dayangnya, ya pembantunya, tolong ambil itu, benda apa itu yang ngapung di sana. Kemudian diangkatlah benda itu, lalu coba buka, apa isinya. Pada waktu dibuka, bayi yang cakep, yang manis sekali katanya. Wow, ini Tuan Putri, bayinya cakep sekali. Bayi laki-laki rupanya katanya. Wah, saya menemukan anak. Karena anak ini diambil, diangkat dari air, saya akan namakan anak ini Musa. Tapi putri itu tidak pernah punya anak. Bagaimana mau menyusui anak? Bagaimana mau memelihara bayi? Bingung ya? Keluarlah siapa? Keluar siapa nih? Miriam. Miriam keluar ya. Bukan Solo. Miriam yang keluar ya. Itu air kan? Ya. Ini, iya ini jauh airnya di sana. Miriam nggak menyemplung di air ya. Miriam katakan. Iya. Miriam mengatakan kepada putri Firaun. Oh iya. Miriam punya adik ya, laki ya, kamu punya adik perempuan ya. Nah, Miriam katakan, Tuan Putri, maukah Tuan Putri kalau saya panggilkan inang penyusu untuk memelihara, merawat dan menyusui bayi itu? Oh, boleh. Oh, kalau begitu saya akan panggil. Lalu dia lari, anak-anak kira-kira larinya kemana ya? Kemana ya? Larinya ya? Dipanggilnya ibunya sendiri. Mama, cepat. Putri Firaun sudah menemukan adik kita. Ayo cepat. Mama akan menjadi inang penyusunya. Wah, senang sekali. Tapi sampai di situ, ya pura-pura tidak kenal ya dengan bayi itu ya. Padahal anaknya sendiri. Nah, kemudian anak itu diserahkan kepada ibu itu, dikatakan oleh putri bahwa tolong ibu jaga susui anak ini. Pelihara baik-baik. Nanti kalau sudah cukup besar,
Ibu bawa lagi ke saya. Nah, namanya adalah Musa. Nah ini. Kemudian nanti saya akan berikan hadiah-hadiah yang besar untuk ibu. Biaya ibu merawat bayi itu. Dengan senang hati atau susah hati? Senang hati. Karena yang dipelihara siapa? Anaknya sendiri. Pulanglah ibu itu dengan senang hati ya. Dan tentu saja putri raja itu sudah berpesan kepada pengawal-pengawalnya untuk tidak mengganggu rumah itu di mana anak angkatnya ada di situ dipelihara. Anak-anak, ketika kita berdoa dan Tuhan sudah menjawab doa kita, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan? Terima kasih. Coba lihat ini, ada ayat hafalannya. Iya. 1, 2, 3. Baca. Mazmur 1. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah itu ibu tutup begini ya. Siapa yang hafal ya? 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Iya. baik. Mazmur 136 ayat 1. Sudah hafal? 1, 2, 3. Bersyukurlah. Mazmur. Waduh, semua pinter ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu baik kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ayo. Ya Tuhan di surga, terima kasih banyak Tuhan, karena kami selalu merasakan kasih sayang Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, bahkan seluruh anak-anak di seluruh Nusantara Indonesia ini Tuhan. Engkau kiranya selalu memberkati kami semua. Ketika kami berdoa, mengungkapkan kesulitan kami, biarlah Tuhan mendengarkannya. Berkatilah kami semua Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih seluruh anak-anak di Nusantara Indonesia. Sampai bertemu lagi dengan kami di Hope Channel.